Sahabat Pilar sedang mendengarkan mistis karena mereka benar-benar ada. Sebuah kisah yang Dimas kutip dari dream.co.id tentang sebuah tugas luar kota yang menjadi pengalaman menyeramkan yang tidak akan bisa dilupakan. Bagi mereka yang pernah diberi tugas luar kota dan harus menetap di suatu lokasi dalam jangka waktu tertentu, mungkin pernah mengalami momen horor diganggu oleh makhluk halus. Meskipun tidak memperlihatkan diri, gangguan makhluk halus seperti suara, bunyi, kejadian aneh, dan sebagainya sudah cukup membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Seperti yang dialami Hilmi Ismail saat dirinya dan teman-temannya mendapat tugas luar kota baru-baru ini. Pria Malaysia ini mengaku diganggu makhluk halus saat tinggal di rumah kontrakan di sebuah desa. Sekali lagi, ini adalah kisah nyata Hilmi dan teman-teman sekantornya ketika dikirim keluar daerah oleh kantor dinas tempat mereka bekerja. Hilmi mengatakan dia dan teman-temannya mendapat tugas hampir selama 2 bulan untuk mengawasi departemen yang membawahi desa tersebut dan sekitarnya. Bersama 6 rekannya, 3 orang termasuk Hilmi dari negara bagian yang sama dan 3 orang lainnya dari kantor pusat di Kuala Lumpur ditugaskan dalam satu area. Namun, mereka akan membuat laporan kerja ke kantor pusat yang ada di negara bagian tersebut. Untuk itu, kantor menyewa 2 kamar di sebuah rumah di desa sebagai akomodasi bagi mereka. Setelah sampai di desa itu, Hilmi dan teman-temannya masuk ke rumah kontrakan yang sudah dipersiapkan. Rumah itu berada dalam satu area dengan tempat tinggal pemilik kontrakan. Begitu masuk, mereka nggak langsung masuk kamar tidur masing-masing, tapi melakukan briefing sebelum membahas administrasi dan logistik. Saat masuk kamar, ruangan terlihat sudah dirapikan oleh pemilik rumah. Sebelum istirahat, Hilmi dan keempat temannya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sedangkan seorang temannya yang non-muslim menguji dan memeriksa semua peralatan yang akan digunakan untuk keperluan tugas. Keesokan harinya, ke-6 orang itu menjalankan tugas sesuai bidangnya masing-masing, yang terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok 1 bekerja dari pagi hingga siang, sementara sisanya bertugas dari petang sampai malam hari. Suatu malam ada briefing sepulang mereka dari kerja sekaligus penyerahan laporan. Tapi Hilmi tidak bisa hadir karena tiba-tiba saja ia merasa tidak enak badan. Setelah minum obat, Hilmi berbaring di tempat tidur dan memutar bacaan ayat suci Al-Quran di ponselnya sambil memejamkan mata. Tiba-tiba terdengar suara seperti geraman, diikuti bunyi cakaran di jendela kaca yang menghadap ke kebun di belakang kamarnya. Suara seram itu bersaut-sautan dengan alunan Al-Quran, seolah-olah marah kepada Hilmi karena memutar bacaan ayat suci. Geraman dan cakaran itu seperti memperingatkan Hilmi agar menghentikan lantunan ayat suci Al-Quran yang diputarnya. Bukannya gentar, Hilmi malah meningkatkan volume lantunan Al-Quran di ponselnya sampai makhluk itu mulai menyerah. Berangsur-angsur suara geraman dan cakaran itu merendah dan akhirnya menghilang. Tapi sebelum suaranya hilang, Hilmi sempat mendengar bunyi keras seperti jeritan kesakitan, namun singkat, katanya.
Hilmi pun menghela nafas lega karena pengacau gaib itu akhirnya pergi. Setidaknya untuk malam itu. Beberapa hari kemudian, Hilmi dan teman-temannya memutuskan untuk makan malam di warung Tom Yum tidak jauh dari rumah kontrakan. Mereka pun pergi ke sana dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan melintasi rumah tetangga yang ada di belakang kamarnya, mereka mendengar suara orang tertawa dari arah kebunnya. Dari nada tawanya, Hilmi dan keempat teman yang muslim tahu kalau itu bukan suara tawa manusia. Masalahnya, suara tawa itu seolah bergerak mengikuti mereka. Suara tawa yang cukup bikin bulu kuduk merinding itu baru berhenti setelah mereka melewati batas tanah dengan sebuah rumah sebelum warung. Karena sering mendapat gangguan makhluk halus seperti itu, mereka pun tidak mempedulikannya. Untungnya ketika melintas lagi di depan rumah tetangga tersebut, tidak terdengar lagi sapaan seperti sebelumnya.